Hai, pagi teman-teman. Ya, semoga teman-teman semangat selalu ya. Banyak doa pada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan teman-teman masing-masing ya. Doa tetap terpenting ya teman-teman. Dan kedua juga semangat kita ya, semangat kita bagi teman-teman yang masih kena COVID ya, terpapar COVID baik ringan, sedang ataupun berat. Ayo semangat teman-teman ya. Seperti yang aku sharingin di video sebelumnya gitu ya. Ternyata banyak tanggapan yang positif juga gitu ya teman-teman ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang ada pertanyaan-pertanyaan aja, tapi nggak apa-apa teman-teman. Hari ini aku mau cerita satu hal gitu ya, kesaksianku gitu ya, dimana pada saat eh, mengalami kritis itu apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman gitu ya. Ini sebagai renungan kita juga gitu ya. Nah, jadi saya ambil hikmahnya. Nah, makanya hari ini saya video shoot gitu ya sedikit, dan juga aku cerita tentang keadaanku. Thank you buat teman-teman yang sudah doain kesembuhanku dan juga bisa kasih sharing dan semangat lagi walaupun memang kondisi belum fit 100% ya. Nah, tadi pagi aku udah mulai coba olahraga gitu ya, jalan udah 3 kilo, 4 kilo masih bisa teman-teman ya. Ngos-ngosan dikit biasa, wajar karena kan paru-paru kita yang diserang ya, apalagi kategori yang berat gitu ya. Eh, jadi agak sedikit sesak itu biasa, tapi saturasi oksigenku sekarang sudah 96, 97 teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ya ini kebalik ya karena kamera ya. Oke, dan juga aku videonya nggak mau edit teman-teman ya. Tujuannya memang benar-benar live dan ini memang eh, dari pikiranku teman-teman. Jadi jujur gitu ya. Nah, jadi aku kesaksian aja pada saat eh, istilahnya itu menghadap maut ya teman-teman ya. Jadi hari ke berapa itu malam itu pas tiba di rumah sakit, ya aku sekalian promosi lah ya ke rumah sakit Siloam ya, yang memang udah kasih the best service gitu ya, bagus banget memang ya teman-teman. Memang karena di sana kan khusus rumah sakit COVID ya, penanganannya memang luar biasa gitu ya teman-teman ya, luar biasa, sangat membantu banget. Jadi pada saat kita pencet naskol atau bell itu aja respon mereka cepat kok ya. Nah, jadi kesaksianku sebenarnya simpel teman-teman. Eh, jadi pada saat sudah mengalami kritis itu apa sih yang terbersit gitu ya? Karena napas waktu itu aja udah satu-satu teman-teman. Mau napas tarik dari hidung nggak bisa teman-teman. 1 detik aja nggak bisa ya. Wah, saya berpikir satu hal. Wah, dengan umur yang 43 ini kayaknya udah lewat deh gitu ya. Eh, Kayaknya udah nggak ada harapan gitu ya, pikirnya begitu ya teman-teman. Tapi satu ketika tiba-tiba saya mendapatkan enlightenment, pencerahan ya. Eh, Kayak seperti ada bisikan gitu ya teman-teman ya, disuruh kamu tenang gitu ya. Eh, nggak apa-apa kok, kamu tenang ya. Di saat kamu tenang kamu bisa mendapatkan satu solusi gitu ya, kurang lebih kayak seperti bisikan gitu teman-teman. Akhirnya saya teringat dengan video yang dikirim sama istri tentang pernapasan gitu ya. Kebetulan waktu itu juga ada beberapa video dari Pak Tung Desemoringin gitu ya, menghadapi COVID, napasnya mesti gimana gitu ya. Terus juga saya teringat sama guru saya dulu ya, waktu saya pernah ikut bela diri ya. Saya nggak sebutin apa, jadi latihan pernapasan, dan itu ternyata sangat membantu teman-teman ya. Saya sekalian klarifikasi sama ada pertanyaan sebelumnya, apakah narasumber ini bisa dipastikan gitu ya. Jadi gini saya jawab, pada saat menghadapi itu kita pikiran harus tenang ya teman-teman, kita pikiran harus tenang banget. Jadi jangan sampai kita panik banget ya. Panik pasti ya, pasti karena kita udah ini. Tapi ketika kita menghadapi itu kita fokus ya. Akhirnya ketika dapat bisikan seperti itu, pasti teman-teman kalau lagi udah menghadapi maut seperti itu kayak putar film teman-teman ya. Di pikiran tuh kayak seperti film-film yang lagi muter. Apa sih yang dulu kita lakukan, perbuatan apa sih yang kita dulu lakukan, itu semua film itu keluar semua teman-teman ya. Dalam 3 menit 5 menit itu kayak kita lagi nonton video gitu loh teman-teman ya. Jadi fokusnya begitu. Terus ya balik lagi, perbuatan teman-teman juga dulu seperti apa gitu ya. Kalau dulu sering jahatin orang, sering isengin orang, atau misalnya mungkin
suka bikin hoax atau suka bikin apa gitu ya, teman-teman be careful, hati-hati ya. Kebetulan saya konsultasi sama dokter yang di Siloam ini cukup dekat gitu ya. Kebetulan ini kakak kelasku, teman dekat gitu ya. Dia ngomong gitu loh, banyak ketika orang yang menghadapi maut gitu ya, banyak kan nggak tenang teman-teman. Kenapa? Karena film yang di pikirannya dia itu keluar semua, yang mungkin dulu ada apa gitu ya. Jadi itu yang bikin. Jadi pada saat saya masuk di itu, hampir seketika saya mau masuk ICU, ICU aja nggak ada kamar teman-teman ya. Nah, kebetulan di hari yang sama ya, itu ada orang salah satu orang yang lumayan kaya dari Surabaya charter pesawat datang ke Siloam hanya demi dapetin kamar ICU teman-teman ya. Nah, tapi apakah dapat? Enggak teman-teman ya. Nah, jadi dia juga mengalami hal yang sama dengan saya gitu ya. Tapi ada tapinya teman-teman. Ketika dia menghadapi napas tinggal satu-satu, dia nggak tenang teman-teman ya. Dia meracau, dia teriak-teriak gitu ya. Jadi akhirnya ya singkat cerita teman-teman tahu hasilnya seperti apa. Akhirnya beliau meninggal teman-teman. Kasihan banget ya. Masih muda, umurnya seumuran saya lah, 43 44 gitu lah ya. Nah, di saat itu aku dengar cerita beliau, terus di saat itu ada lagi, teman-teman tahu kan, berapa hari sebelumnya itu ada ownernya Samator ya teman-teman ya, itu juga ex bos saya dulu ya, namanya Pak Arif, juga meninggal kan karena nggak dapat kamar ya, yang saya dengar. Terus juga salah satu bupati Bekasi ya teman-teman ya, almarhum apa gitu ya. Jadi dia juga nggak dapat kamar ICU gitu ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau memang maut sudah datang di depan kita, kita nggak akan bisa lari teman-teman ya. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak lain, kasih kita miracle, mukjizat. Makanya mungkin saya dikasih penglihatan seperti itu, mukjizat banget teman-teman ya. Kayak semacam dapat cahaya baru gitu loh dalam hidup. Makanya dalam hati saya ada satu komitmen, gimana caranya saya sharing sebanyak mungkin, bisa bantu orang sebanyak mungkin ya dengan video-video ini. Mungkin kan sekarang kan lagi COVID begini ya, kita mensukseskan program pemerintah di mana kita aktivitas kita berkurang banyak, tapi setidaknya kita bisa merenung teman-teman ya. Kita merenung bahwa dengan kejadian pandemi COVID ini ada dua sisi yang orang melihat, itu lihat posisi positif atau negatif, benar nggak teman-teman? Posisi negatifnya mungkin secara ekonomi mungkin negara kita kena gitu ya, tapi secara positif polusinya berkurang jauh, yang kedua orang banyak melakukan doa ya, terus yang ketiga lebih khusyuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat juga mungkin dia lebih udah mengurangi yang mungkin kegiatan-kegiatan yang nggak perlu ya, udah lebih mementingkan ke keluarga gitu ya. Yang selanjutnya mungkin dia udah mulai ke ke spiritual ya, ke rohani masing-masing ya. Semoga seperti itu gitu ya. Kenapa? Contoh begini teman-teman, kalau kita ngucapin sesuatu yang kurang benar ya, mungkin efeknya di kita, efeknya di keluarga kita. Tapi teman-teman tahu nggak, omongan kita itu bisa lari kemana-mana nantinya. Nah sumbernya dari mana ya? Dari kita ya. Nah kita udah melakukan perbuatan dosa itu gitu loh. Nah itu loh ya, pada saat teman-teman ketika sering melakukan itu, mungkin secara nggak sengaja kita mau fitnah orang apa segala macam, itu loh teman-teman, pada saat nanti menghadapi maut itu film itu muter teman-teman di depan mata teman-teman ya, muter di pikiran kita gitu ya. Nah pada saat teman-teman banyak melakukan hal itu yang nanti terjadi. Makanya kita bisa teriak-teriak pada saat menjelang ajal kita gitu loh ya. Mungkin kita nggak tenang hidupnya segala macam ya. Nah makanya ambil hikmahnya teman-teman, bagi yang golongan mampu gitu ya, bagi golongan mampu ayo beramal ya. Mungkin kan beramal tuh ada tiga ya, ada melalui tenaga, ada melalui pikiran kita ya, seperti ini sharing gitu ke teman-teman. Juga ada yang beramal dengan uang ya, yang paling gampang adalah uang kalau bagi yang mampu gitu ya. Ayo bantu saudara-saudara kita yang di luar sana ya teman-teman. Semoga teman-teman juga rezekinya malah nambah ya. Saya belum pernah lihat orang
namanya beramal gitu ya, bisa bangkrut, enggak, malah tambah kaya teman-teman ya. Seperti banyak di luaran sana gitu ya, banyak orang-orang baik sebenarnya di luaran sana yang memang mungkin cuman di belakang layar aja kerjanya ya teman-teman ya. Grup company apa juga udah bagus-bagus banget ya yang saya lihat di video-video gitu ya, tapi saya nggak share ya. Nah, jadi intinya teman-teman ya, ini sedikit sharing saya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berita tentang kebaikan ya pada saat teman-teman menghadapi kritis seperti itu gitu ya. Nah, dengan video ini semoga teman-teman mendapatkan satu inspirasi. Tetap teman-teman jaga semangat, ingat tujuan akhirnya teman-teman mau ngapain ya, terus apa yang teman-teman pengen lakukan ya. Kalau seandainya teman-teman waktunya hanya dikasih Tuhan sisa sedikit ya, apa yang teman-teman pengen lakukan, coba renungkan. Di saat-saat seperti ini waktunya untuk kita merenung, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya teman-teman ya, mendekatkan diri ke Tuhan ya teman-teman ya, menurut kepercayaan teman-teman masing-masing. Agama apapun tuh baik kok teman-teman ya, jangan dipolitikan, jangan adu domba ya, semua mengajarkan kebaikan kok ya. Intinya teman-teman bersyukur, teman-teman dikasih nafas, teman-teman bersyukur dikasih kesehatan ya, bersyukur teman-teman dikasih semangat, bersyukur teman-teman bisa melakukan hal-hal kebaikan lagi kepada orang lain yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Bersyukur hari ini diberi rezeki yang baik dan luar biasa, keluarga aman sentosa ya. Pikirkan, lebih baik kita fokus dengan kehidupan finansial kita ya, yang mungkin jarang diomongin gitu ya karena sensitif mengenai uang, tapi setidaknya teman-teman coba pikirkan, lebih baik kita melakukan hal-hal positif, benar nggak teman-teman? Seperti motivator, seperti apa ya yang sering saya dengar gitu ya. Jadi the next video mungkin saya akan share semangat buat mau menyemangati buat teman-teman yang lagi kena COVID gitu ya. Istirahat yang cukup gitu ya, makan yang bergizi gitu ya, bukan makan gila-gilaan ya teman-teman, jaga tetap porsi gitu ya. Dan hikmahnya satu lagi terakhir, saya dapatkan body yang saya mau teman-teman ya. Dulu berat badan saya sekitar 93 dengan tinggi 180, sekarang udah 83 84 ya. Target memang sebenarnya tadinya 85, malah ini ya teman-teman ya. Nanti the next video saya akan kasih semangat buat teman-teman untuk olahraga, dan minimal kita punya otot gitu ya, supaya kita bisa jaga badan kita secara proporsional. Teman-teman ingat, dekatkan diri sama Tuhan. Waktu kita nggak banyak kok ya, kita sebentar doang, paling umur sampai 60-70 itu udah bonus banget ya. Jadi sepanjang hidup kita bicara tentang kebaikan dan bantu orang teman-teman, itu aja ya. Thank you buat teman-teman yang udah ini. Oh ya, kabar baik ya teman-teman ya. Saya sebelum last minute, kata oksigen saya sudah 96-97, normal, bagus ya teman-teman ya. Terus saya ada berita baik adalah ketika saya melakukan latihan pernapasan apa segala macam ya teman-teman, pas PCR tes pertama waktu saya kena COVID pertama masih di 21 atau 23 saya lupa. Yang pas yang kedua itu sudah di angka 27 teman-teman. Nah ini per tanggal 19 Juli ya, 19 Juli teman-teman bisa lihat ya, 19 Juli gitu ya. Nah ya, saya terbebas dan negatif hasilnya teman-teman ya, negatif gitu hasilnya. Bagus banget teman-teman, kaget loh ya, karena dengan latihan pernapasan seperti itu membantu. Dan terakhir teman-teman ini ya, yang lupa, supaya tujuannya ngeluarin virus-virus yang jahat dari badan kita gitu ya. Itu satu hal. Terus yang kedua, aku info obat-obat apa aja sih yang saya pakai gitu ya. Thank you juga untuk dokter yang udah bantu aku banget gitu ya. Thank you banget, udah luar biasa ya, support dan segala macam. Untung nggak masuk ICU ya teman-teman ya.
dengan obat ini cukup cukup membantu banget. Nah, teman-teman bisa cek ya. Saya deketin di video. Ya, saya bacain mungkin kalau teman-teman yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini salah satunya ada obat namanya Actemra ya. Actemra itu obat yang sangat keras dan memang jarang ada di Indonesia, teman-teman ya. Obat ini sangat mahal dan juga jarang ada gitu ya. Terus yang kedua remdesivir gitu ya, terus heparin dan segala macam lah teman-teman ya. Karena memang kondisi kemarin ini aku agak berat gitu ya. Tapi thanks God, thanks pada Buddha untuk kasih miracle ini ke aku, dan aku bisa survive dan sekarang jauh lebih better teman-teman ya. Dan terakhir sebelum selesai, teman-teman tetap jaga semangat, jaga dan latihan pernapasan, dan juga jangan lupa olahraga intensitasnya, walaupun misalnya kadar 1 sampai 10 mungkin teman-teman baru bisa 3, besok coba lakukan 4, besok lakukan 5 ya, pelan-pelan naik nggak apa-apa, minimal fisik teman-teman bagus ya. Oke, semangat selalu teman-teman, jaga kesehatannya, tetap protokol kesehatan itu penting teman-teman. Kita harus mulai jaga diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa jaga orang lain. Setuju teman-teman? Oke, tetap semangat, stay tune.